pertemuan ini kita akan membahas latihan soal minggu lalu, yaitu tentang memasukkan transaksi PT Gunawan yang berhubungan dengan sales jurnal atau jurnal penjualan. Nah, sales jurnal atau jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Ulangi ya. Sales jurnal atau jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Kalau dia penjualannya secara tunai, tidak dimasukkan ke dalam sales jurnal. Berarti yang kita masukkan ke dalam sales jurnal yaitu transaksi penjualan secara kredit atau secara piutang. Jadi PT Gunawan menjualnya tidak secara cash atau lunas. Nah, kemudian di PT Gunawan kita lihat juga bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi yang digunakan untuk sales jurnal menggunakan faktur. Bukti transaksinya yang digunakan yaitu menggunakan faktur. Jadi kita lihat transaksinya yang menggunakan faktur. Kemudian selain menggunakan faktur, kita lihat juga kepadanya. Kalau kepadanya si PT Gunawan itu sendiri, berarti itu bukan sales jurnal atau tidak dimasukkan atau tidak dicatat ke dalam sales jurnal atau jurnal penjualan. Jadi kepadanya selain si PT Gunawan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada 3. Yang pertama, transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, bukti transaksinya menggunakan faktur. Fakturnya juga ada tulisan kopinya. Yang ketiga, dilihat kepadanya. Kepadanya selain PT yang mencatat transaksi baru dimasukkan ke dalam sales jurnal. Kemudian yang keempat, lihat juga kop dari bukti transaksinya. Dia pakai logo siapa? Kalau pakai logonya si PT kita sendiri, berarti itu termasuk sales jurnal. Lihat logonya juga ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan transaksi. Minggu lalu sudah dibuatkan contoh dokumen transaksi yang tanggal 6. Kita lihat yang tanggal 6. Ya. Nah,
Ini sudah, dia ada di transaksi 7, ada di halaman 7. Nah, di transaksi 7 ini dia kopnya PT Gunawan atau kopnya PT kita sendiri. Terus kemudian dia menggunakan bukti transaksinya namanya faktur dan ada kopiannya. Nah, artinya bukti faktur ini kita yang pegang karena si PT Gunawan yang pegang kopiannya. Sedangkan yang aslinya diserahkan kepada si pembeli atau kepada toko amar. Nah, lihat ya kepadanya ini bukan PT Gunawan. Berarti dia masuk kepada jurnal penjualan secara kredit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang termasuk ke sales journal. Kita cari lagi ada di tanggal ada di transaksi 10. Ada di tanggal 8 Desember. Kita masukkan, Desembernya masih tetap sama aja ya. Kita tinggal masukkan angkanya, berarti dia tanggalnya tanggal 8 Desember. Kenapa tanggal 8 Desember? Karena menggunakan buktinya faktur. Dan fakturnya ini faktur kopian. Ada tulisan kopi. Kemudian di sini ada kepadanya, bukan kepada PT Gunawan, tapi kepada PD Keiza. Kita tulis ya. Tanggalnya 8 Desember, invoice-nya nomor FJ-12-02. Description-nya PD Keiza. Nah, akun receivable atau piutangnya, berapa dia piutangnya? Piutangnya ada di total. Totalnya itu ada 66 juta. Kemudian, sales. Sales jumlah penjualannya ini berapa? Ada 60 juta. Kemudian fade out atau PPN. PPN-nya berapa di soal? Ada 6 juta. Kemudian cost of goods sold-nya kita lihat di bawah. Nah, di inventory card-nya, lihat yang tanggal 8. Tanggal 8, kebenaran dia membelinya yang barang kedua. Barang kedua ada berapa totalnya? Di penjualan yang tanggal 8 ada 22.950. Kemudian ditambah dengan barang yang ketiga. Yang ketiga ada 23.320. Nah, jadi total cost of goods sold-nya ada 46.270.000. Ini penjumlahan dari yang di tanggal 8 di inventory card barang yang kedua dengan barang yang ketiga di tanggal 8 juga. Nah, kemudian merchandise inventory-nya juga sama 46.270.000. 46 juta kurang 0. Ya, tanggal 8 ada tanggal berapa lagi? Kita cari bukti transaksinya lagi.
yang berhubungan dengan sales jurnal atau jurnal penjualan. Kita cari dulu tanggalnya. Nah, di transaksi 19. Transaksi 19 tanggalnya tanggal 15 Desember. Kita masukkan tanggalnya 15, kemudian invoice-nya FJ strip 12 garis miring 03. Description-nya dia kepada siapa? CV Reza. Nah, account receivable, piutangnya berapa di sini totalnya? Ada 152.900.000. Kemudian sales, jumlah penjualannya berapa di soal? Ada 139 juta. Kemudian fade out, PPN-nya berapa di soal? Ada 13.900.000. Nah, kemudian cost of goods sold-nya sama seperti transaksi yang sebelumnya. Kita lihat di inventory card-nya. Inventory card ada di halaman 23. Kita masukkan yang tanggal 15. Tanggal 15. Nah, ini item nomor yang LED 32. Di tanggal 15 ada 32.142.857. Kemudian ditambah inventory card yang TV LED 40 di tanggal 15 juga ada sebesar 38.250.000. Sudah ditambahkan. Kemudian ditambahkan lagi dengan TV LED 48 yang tanggal 15 juga sebesar 34.980.000. Sehingga totalnya dari ketiga barang di tanggal 15 ada 105.372.857. Nah, merchandise inventory-nya juga sama, 105.372.857. Ya. Nah, kita masukkan transaksi berikutnya untuk sales jurnal. Sales jurnal. Nah, di sini ada di tanggal 19 di transaksi 23. Buktinya faktur, kemudian ada kopinya dan kepadanya si toko Amar. Kita masukkan tanggalnya 19, nomor invoice nomornya FJ strip 12 garis miring 04. Invoice nomor ini dari nomor faktur. Description-nya kepada siapa? Kepada toko Amar.
Oh, double ya. Kepada toko Amar. Ya. Kemudian akun receivable-nya berapa total piutangnya? 115.500.000. Kemudian sales-nya berapa jumlah penjualannya? Ada 105 juta. Kemudian fat out. Fat out-nya PPN-nya ada berapa? 10.500.000. Nah, kita akan mengisikan COGS-nya. Seperti tadi kita lihat di inventory card-nya. Nah, kita lihat tanggal 19. Nah, tanggal 19 ada di TV LED 32 sebesar 40.048.701. Kemudian ditambah dengan LED yang 40 tanggal 19 juga sebesar 37.625.000. Nah, kemudian ada lagi tidak di barang ketiga. Oh, tidak ada, dia hanya 2. Nah, kita totalkan jadinya berapa? Jadinya cost of goods sold-nya 77.673.701. Sama merchandise inventory-nya juga 77.673.701. Ya. Kemudian ada lagi tidak transaksi yang lain yang masuk ke dalam sales journal. Tadi transaksi 23. 324 bukan, 25 bukan, 26 bukan, 27 bukan, 28 bukan, 29 bukan, 30 juga bukan, 31 bukan, 32 bukan. Ya, hanya sampai di tanggal 19 untuk sales journal. Sekarang kita totalkan berapa jumlah akun receivable-nya. Ya. Kemudian berapa jumlah COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Kemudian kita jumlahkan berapa total sales-nya. Kemudian kita totalkan berapa fat out-nya. Dan terakhir, kita jumlahkan merchandise inventory-nya. Balance ya, antara total yang di debit dengan total yang di kredit, dia sudah sama. Recapitulation-nya sudah terisi otomatis karena menggunakan rumus di Excel. Di recapitulation-nya juga sudah balance antara debit dan kreditnya. Barakallah dan selamat yang sudah berusaha mengerjakan dan mengumpulkan tugas minggu yang lalu.
Untuk yang belum mengerjakan tugas minggu yang lalu, nilai tetap 0. Jika nilai mau berubah, silakan japri. Dan tidak mengirimkan kembali tugas yang baru dibahas. Karena yang belum mengerjakan dan mengumpulkan tugas minggu yang lalu akan diberikan tugas PT yang baru kalau nilainya mau berubah. Tugas minggu ini tolong salin di buku catatan tentang apa yang telah dijelaskan hari ini di video. Tolong dibuat bentuk jurnalnya dan tuliskan jawabannya. Kemudian tolong di like videonya agar ketahuan siapa yang mengikuti pelajaran hari ini dan siapa yang tidak. Kemudian tolong komen di classroom.